rekan-rekanku dimanapun saat ini berada. Bersyukur kita bisa kembali lagi untuk beribadah bersama walaupun terpisah jarak, tapi saya percaya bahwa Tuhan kita nggak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan malam ini kita mau sharing, saya mau sedikit ceritakan, saya juga mau bersaksi dan bersyukur malam ini bisa bersama-sama dengan adik-adikku lagi, rekan-rekanku yang ada di Persekutuan Mahasiswa Kristen Teknik. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu bagi setiap kami bersyukur buat anugerahmu bagi setiap kami, Tuhan. Engkau yang terus mencurahkan bagi setiap kami, bahkan Engkau taruhkan rohmu di dalam setiap kami, yang terus mengajari kami, yang terus membawa kami, Tuhan, terus menguatkan kami, Tuhan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, biarlah terus mulut kami memuji Engkau, biarlah mulut kami terus meninggikan Engkau, Tuhan. Kami yang dipengaruhi oleh keadaan, kami yang enggak dipengaruhi oleh situasi, Tuhan, tapi kami berdiri, Tuhan, karena Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, di dalam nama Yesus ini setiap kami, Tuhan, kami mau belajar kebenaran-Mu, Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kami membuka hati, Tuhan, bagi roh-Mu, Tuhan. Berbicaralah, Tuhan, bagi setiap kami. Taruhkan roh-Mu yang haus dan lapar bagi setiap kami, Tuhan, biar kami mengalami Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom buat adik-adikku, buat rekan-rekanku semuanya yang ada di PMK Teknik. Bersyukur kita bisa kembali beribadah bersama walaupun bisa jarak ya, apa-apa, tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ya. Oke, kita akan sedikit sharing mungkin yang membuat kita gak bisa bersama-sama beribadah ya, mungkin karena kasus ini ya, COVID-19. Tapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan, ada yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kita anak-anaknya gitu. Seharusnya kita bisa bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi setiap kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Dan saya bersyukur sekali bahwa dalam situasi seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan mau ajari setiap kita. Tuhan mau bentuk kita gitu. Yang semakin mengalami Dia, semakin mengalami pengenalan akan Dia. Dan malam ini kita mau belajar sedikit. Saya mau juga sharing pada adik-adik, bahkan rekan-rekan semuanya yang ada di tempat demi tempat, mungkin ada di kos-kosan, bahkan juga mungkin ada yang di luar kota, di luar pulau juga bahkan ya. Dan kita mau sharing, kita buka ayat ya. Kita buka ayat Efesus, kita buka firman Tuhan di Efesus 6 ayat dari ayat 10 sampai 17. Oke, saya bacakan ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbajuh jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah,
Dan saya sambung lagi di ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Sebelumnya begini. Dalam keadaan seperti ini gitu. Banyak orang-orang dunia gitu, bahkan juga mungkin ada orang anak-anak Tuhan yang takut gitu ya, yang takut dengan situasi sekarang ini, begitu cemas gitu loh, begitu takut dengan segala keadaan gitu. Seharusnya apa yang terjadi, seharusnya apa yang kita lakukan terhadap sebagai anak-anak Tuhan ya kan, sebagai anak Tuhan apa yang kita harus lakukan gitu. Kalau di dalam Alkitab gitu loh, kurang lebih sekitar 365 kata yang menyatakan bahwa jangan takut. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Tuhan begitu serius buat setiap kita. Tuhan begitu serius buat kita bahwa kita jangan takut gitu. Kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa gitu. Yang menjadi benteng kita, yang menjadi perisai kita. Artinya apa? Bahwa jangan sampai ada ketakutan yang coba mengambil alih gitu loh. Ya kan? Coba mengambil alih damai sejahtera kita gitu. Ini bukan berarti kita nggak berjaga-jaga gitu. Kita nggak waktu kita keluar rumah kita sembarangan, tapi nggak seperti itu. Tapi artinya apa? Kita harus terima dulu firman kebenaran gitu. Ya kan? Tuhan bilang bang, jangan takut gitu. Intinya gitu, jangan. Saya juga pernah mengalami seperti ini. Saya sedikit cerita, saya sedikit sharing. Waktu itu saya juga pergi ke kantor. Di kantor juga kami ada tes suhu tubuh, bahkan ada juga pembagian masker dan antiseptik segala macam. Dan setelah pembagian itu saya pulang dari kantor, saya pengen beli alkohol gitu ya, pengen beli antiseptik, tapi karena waktu itu nggak ada antiseptik, jadi saya beli alkohol jadinya kan. Dan saya setelah beli alkohol mau buat antiseptik, ceritanya seperti itu. Dan setelah keluar dari apotik gitu ya, dari apotik, dan situ Tuhan seperti bawa saya, kamu takut? Saya bilang seperti ini, ya buat jaga-jagalah Tuhan ya kan, buat jaga, benar saya bilang, buat jaga-jagalah Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan saya gitu, jangan sampai bahwa dasarnya adalah kamu takut gitu. Karena ketakutan gitu. Karena ketakutanmu makanya kau melakukan segala sesuatu. Bukan karena itu. Saya bukan lagi berbicara tentang kamu tidak boleh berjaga, tapi dasarnya adalah bukan karena ketakutan. Bukan karena ketakutan. Kita nggak boleh takut gitu. Ya kan? Kita harus percaya bahwa Tuhan memprotek setiap kita. Dan dari situ saya bilang sama Tuhan seperti ini. Oke Tuhan, kalau memang Engkau mau saya buang ini gitu ya. Saya bilang, kalau Engkau mau saya buang ini alkohol yang saya beli gitu, saya akan buang Tuhan. Tapi Tuhan kembali lagi bilang bahwa bukan itu yang saya maksud. Bukan berarti kamu tidak berjaga-jaga, tapi saya mau pastikan bahwa dasarmu bukanlah ketakutan. Dan dari situlah saya merasakan kemerdekaan. Saya merasakan bahwa Tuhan tuh begitu serius dari setiap kita, begitu serius bagi kita anak-anaknya gitu. Tuhan tuh begitu merindukan bahwa anak-anaknya mempercaya Dia sepenuhnya. Dan dari situ saya belajar, wah terima kasih Tuhan, terima kasih, saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur Tuhan. Oke Tuhan, saya lakukan segala sesuatunya Tuhan, saya mau beli ini dan itu segala macam tapi dasarnya bukan karena ketakutan. Dan banyak mungkin anak-anak muda, bahkan lebih dari itu orang-orang dunia gitu, begitu takut gitu, melalui kasus ini gitu. Jangan sampai gitu iblis ambil bagian untuk menjadikan ambil bagian untuk membawa ketakutan gitu, untuk membawa ketakutan kepada orang-orang gitu, kepada bangsa kita, bahkan kepada anak Tuhan gitu. Mungkin juga ada anak-anak Tuhan yang ketakutan gitu. Tapi sejauh mana
pengenalan kita akan Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Ya kan? Sejauh mana kekuatan kita di dalam Tuhan yang kita yakini, itu yang harus kita yakin. Dan dari sejak saat itu saya bersyukur sekali. Saya itu merasa bahwa Tuhan tuh memprotek hidup saya. Sampai saat ini saya belajar, Tuhan ajar saya yang terus percaya. Nanti kita juga akan belajar. Kita akan belajar dengan kita harus kuat dengan firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita, itu yang menjadi dasar kita. Nah, itu yang menjadi kesaksian saya. Dan saya rindukan bahwa setiap kita sebagai anak Tuhan, waktu kita katakan kita anak Tuhan, yakinkah kita kepada Tuhan? Yakinkah kita 100% kepada Tuhan? Seberapa kita yakin dengan Tuhan? Mungkin waktu kita ada di persekutuan, kita bersekutu dengan rekan-rekan kita, teman kita, Tuhan, puji Tuhan. Tapi saat ini kita mengalami kesendirian, benar ya? Kita mengalami kesendirian, bahkan kita banyak kita berdasarkan anjuran pemerintah, kita di rumah aja, ya kan? Kita stay di rumah gitu kan. Kita itu kan rasanya gimana gitu. Kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman, mungkin kita juga di kampus juga nggak ketemu gitu kan. Itu rasanya apa? Rasanya gimana gitu, ya kan? Tapi gimana, sejauh mana kita waktu berada di rumah, kita tuh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita mengalami keintiman yang dalam dengan Tuhan. Nah, itu juga yang saya pengen sampaikan buat setiap kita. Jadi mari sama-sama kita merindukan bahwa waktu kita katakan kita anak Tuhan, kita harus percaya Dia sepenuhnya. Amin. Nggak ada ketakutan gitu. Nggak ada ketakutan yang coba ambil bagian. Nanti kita juga berdoa ya. Kita juga rindukan, kita berdoa buat bangsa, buat kota kita. Kita rindukan bahwa jangan sampai bahwa si iblis ambil bagian yang membuat orang-orang yang ada di bangsa kita, di kota kita itu menjadi takut. Amin ya. Nah, jadi kita mau belajar seperti saya bilang tadi. Di sini seperti saya bilang tadi bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar. Kita mau belajar tentang hal ini. Di Efesus 6 ayat 10 tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, Tuhan bilang bahwa kita harus kuat di dalam kuat kuasa. Ya kan? Kita harus teguh. Ya kan? Kita harus benar-benar yakin. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita di sini bilang apa? Kan tegas dia, hendaklah kamu kuat. Kan di dalam Tuhan. Kita harus kuat dalam segala keadaan gitu. Dalam segala situasi. Jangan sampai situasi mempengaruhi kita, situasi menggeser kita, ya kan? Jangan sampai itu mengubah keadaan kita. Mungkin kita bisa cek sejauh mana keadaan hati kita saat ini. Sejauh mana gitu. Sejauh mana? Apakah kita masih ada rasa gimana ya, saya sulit bergerak, rasanya ketakutan dan segala macam. Tapi sejauh mana kita percaya dengan Tuhan, ya kan? Kembali lagi bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi lawan kita roh-roh jahat. Yang kita perangi adalah roh jahat yang coba ambil bagian, yang coba menaruhkan ketakutan kepada anak-anak, kepada kita, kepada bangsa kita. Ya. Mungkin kalau kita melihat keadaan sekarang mungkin ada beberapa tempat yang benar-benar ditutup gitu ya. Ada benar-benar ditutup karena kasus ini gitu. Tapi sejauh mana kita ya kita seperti firman Tuhan bilang gitu. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh. Dari bagian kita
Kita bersyukur kalau kita berada di rumah. Ya, kita berada di rumah, bahwa itulah menjadi bagian kita. Kita harus berdoa, kita harus dekat dengan itu, kita harus berdoa buat kota kita, kita harus berdoa buat persekutuan kita. Nah, adakah kita berdoa buat rekan kita? Mungkin kita nggak tahu rekan kita sejauh mana dia mengalami pergumulan, mungkin dia juga mengalami ketakutan, tapi sejauh mana kita berdoa, ya, kita stay kita stay di rumah, gitu. Tapi kita sejauh mana kita yang tetap berdoa dengan Tuhan. Ya, kita bersyukur gitu ya. Kita bersyukur bahwa waktu kita berada di rumah itu artinya apa? Saya juga seperti ini. Saya semakin kesini semakin bersyukur ya, semakin bersyukur bahwa waktu saya berada di rumah gitu ya, bahkan saya juga kerja dari rumah, bersyukur bahwa banyak waktu saya yang bisa saya pakai untuk memuji menyembah Tuhan. Banyak waktu saya yang saya bisa untuk membaca firman Tuhan akan lebih banyak gitu. Dan saya bersyukur sekali, dan membuat saya roh saya itu semakin bergelora. Waktu saya semakin baca firman, semakin saya bersekutu dengan Tuhan. Pengenalan kita, waktu kita ada atas permukaan, saat ini kita masuk lebih dalam. Amin. Lebih dalam lagi kita masuk kepada pengenalan akan Tuhan. Waktu kita di atas permukaan, waktu kita lebih intim lagi dalam Tuhan, kita mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Semakin kita mengalami Kristus itu, Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Semakin kita semakin kita mengalami kepenuhan Kristus. Nah, itu yang menjadi doa kita gitu. Waktu kita ada di rumah, ya bukan kita habiskan dengan main game gitu. Mungkin kita habiskan dengan tidur dan segala macam gitu. Mungkin kita nggak ada tugas, tapi mari kita sama-sama yang semakin intim dengan Tuhan, semakin merindukan persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Amin ya. Oke, selanjutnya ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya bersyukur gitu. Saya percaya bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, bahkan dalam segala keadaan saat ini, kita bersyukur. Saya baca lagi. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu, supaya kita tetap teguh. Ya kan? Jangan sampai kita nggak beribadah bersama, wah iman kita lemas, iman kita biasa-biasa, wah tunggu disundut lagi gitu. Tunggu sudut lagi. Tapi bagaimana kita mengalami persekutuan? Bersyukur kalau kita masih ada pemuridan. Kita ada pemuridan. Nah, saya berharap juga pemuridan kita terus jalan. Kita kan sekarang ada video call ya. Kita bisa sharing satu dengan yang, kuatkan saya, doakan saya lagi mengalami ini, saya bisa. Saya percaya bahwa kita bisa berdoa. Kita mungkin ada sekarang aplikasi, begitu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk saling sharing, amin ya. Saling sharing. Nah, disitulah kesempatan kita. Jadi jangan sampai tempat membatasi kita, tempat menjadi hambatan. Tapi disitulah kita bisa gunakan apa yang ada, supaya kita tetap berdiri teguh. Ya kan? Adik-adik kita, mungkin adik-adik bimbingan kita, mari kita sama-sama kita kuatkan mereka, kita bangkitkan mereka, kita sampaikan kebenaran bagi mereka, kita hubungi mereka, kita telepon mereka, kita video call dengan mereka, kuatkan mereka gitu. Mungkin kita yang mengalami kelemahan, mari kita telepon kakak pembimbing kita, mari kita begitu haus gitu. Dan saya juga bersyukur hari-hari ini Tuhan tuh seperti taruhkan bahwa semakin bahwa saya semakin mengalami kehausan, kelaparan akan Tuhan. Seperti ini. Waktu saya mendengar sedikit saya firman Tuhan, itu rasanya kayak makanan yang begitu lezat gitu.
makanan begitu luar biasa yang ini kalau saya tangkap itu menjadi kekuatan baru buat saya. Itu saya alami. Itu saya mengalami kehausan dan kelaparan. Itu ya, wah saya bersyukur Tuhan. Itu caranya Tuhan. Itu caranya Tuhan. Dan mari sama-sama kita semakin dalam dengan Tuhan. Semakin luar biasa. Mari kita dorong terus adik-adik kita. Ya kan? Para pembimbing kita kuatkan adik-adik kita. Mari saling menguatkan satu dengan lain. Biar kita mengalami kita nggak dipengaruhi gitu. Ya kan? Kita nggak dipengaruhi oleh keadaan. Ya. Oke, selanjutnya ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Berikatkan kebenaran, bahwa kita harus tetap berdiri atas dalam apa? Di sini dibilang berikat pinggangkan kebenaran, ya. Berikat pinggangkan kebenaran. Artinya apa? Kita harus temukan firman atau kebenaran setiap hari. Ya kan? Karena itu yang menjadi kekuatan kita, itu menjadi power kita, itu yang menjadi perisai kita. Kalau anak-anak Tuhan tidak punya firman, tidak punya kebenaran, pasti akan chaos. Ya kan? Nah, sekarang bahwa seharusnya anak-anak Tuhan mempengaruhi keadaan, ya kan? Benar ya? Mempengaruhi keadaan. Jangan sampai keadaan mempengaruhi dia. Ya kan? Kita harus mempengaruhi keadaan, mempengaruhi situasi, bukan situasi yang mempengaruhi kita. Jangan sampai sesuatu yang dari luar mempengaruhi kita. Justru kita dari dalam, dari roh Tuhan, itu mempengaruhi keluar. Kita menjadi dampak. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita. Ya kan? Itu yang menjadi power kita. Kita harus punya kebenaran setiap hari. Ya kan? Kita harus punya rema setiap hari. Makanya saya bilang tadi, setiap hari harus kita semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai firman Tuhan. Mungkin biasanya kita baca 5 pasal setiap hari. Kita bisa tingkatkan 10 pasal setiap hari. Kita lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita menikmati pribadinya Tuhan. Ya kan? Itu yang seharusnya terjadi buat setiap kita anak-anak Tuhan. Biar kita tetap teguh, biar tetap kuat di dalam kuat kuasanya. Nah, selanjutnya ayat ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, di sini saya sampaikan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya apa? Jangan sampai keadaan saat ini itu mempengaruhi kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu Tuhan ingatkan, waktu Tuhan layani ini, Tuhan gimana Tuhan? Saya gimana Tuhan begini-begini? Tapi percayalah, waktu Tuhan suruh atau Tuhan taruhkan itu di hatimu, lakukan. Saya percaya bahwa ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan yang dari Tuhan yang akan menjagai engkau. Ya kan? Saya bacakan lagi. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Mari saya mengajak bahwa mari setiap kita dalam segala keadaan kita yang semakin mau memberitakan kebaikan Tuhan. Saya bersyukur kemarin kakak kalian di mana, di Kak Teti ya kalau salah, sudah melayani beberapa orang, beberapa orang gitu, untuk menginjil orang dalam segala keadaan. Bersyukur. Mungkin juga teman-teman yang lain mungkin yang nggak diposting gitu ya. Saya bersyukur gitu. Nah, itu yang kita harus kerjakan gitu. Ya, kita harus kerjakan. Biar kita tuh benar-benar kita mengalami kasih Tuhan. Ya, kita tetap memberitakan Injil Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa kita nggak dipengaruhi. Ya kan, kita nggak dipengaruhi. Ya kan, kita nggak dibatasi. Kalau Tuhan bilang kerjakan. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kita harus punya iman yang teguh. Ya kan? Kalau dia bilang Ibrani 11 ayat 1 dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat.
Itulah iman. Kita harus punya iman dengan Tuhan. Kita harus bangun iman. Nah, pertanyaannya, gimana Tuhan? Gimana caranya supaya iman saya tetap teguh, tetap kuat? Ya kan? Bagaimana? Pertanyaannya. Jawabannya adalah kita harus mengalami persekutuan dengan Tuhan. Sejauh mana kita yang terus bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari, ya kan? Kita api itu terus membakar kita. Api itu terus bergelora dalam setiap kita. Kita kembali lagi bahwa kita harus mengalami kehausan, kita mengalami kelaparan akan Tuhan. Ya kan? Kita harus mengalami keintiman bersama dengan Tuhan. Kita harus mengalami pribadinya setiap hari. Itu yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan, ya kan? Dari firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Gimana caranya iman kita supaya bertumbuh? Telinga kita harus mendengar firman Kristus. Itulah yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan itu juga saya praktekkan. Saya juga belajar sampai saat ini, terus membangun iman. Membangun iman. Saya bersyukur bahwa adik-adik yang ada dalam PMK, yang masih PA-kan, bahkan teman-teman juga yang sudah lulus gitu ya, yang sudah lulus, saya bersyukur gitu ya. Saya percaya bahwa waktu kita mengalami perjumpaan pertama kali bersama dengan Tuhan, Tuhan taruhkan rohnya kepada setiap kita. Dan saya percaya bahwa rohnya gak pernah beranjak daripada setiap kita. Dan rohnya itu yang terus berbicara kepada kita. Dan mari kita mendengar rohnya. Mari kita mendengar apa yang dia sampaikan bagi setiap kita. Saya percaya sekali bahwa rohnya yang ada dalam setiap kita itu tidak pernah beranjak dari setiap kita. Bahkan terus mengingatkan kita, membangkitkan setiap kita. Sekali lagi mari untuk kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bangun keintiman kita dengan Tuhan. Supaya kita semakin dibangun iman kita kepada level demi level. Kepada iman demi iman lagi. Biar kita mengalami kepenuhan Kristus. Kita mengalami pengenalan yang dalam akan Kristus. Oke, selanjutnya yang ke-17, ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kembali lagi, ya kan, firman Allah. Kalau dibilang di Mazmur gitu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bahwa kalau kita renungkan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, seandainya, coba kita bayangkan saja, kita renungkan saja. Kalau tidak ada pelita, ya kan? Kalau tidak ada cahaya, bagaimana kita berjalan dalam kegelapan? Tidak mungkin. Pasti kita akan terhanung segala macam. Tapi kembali lagi bahwa firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahwa firman itu adalah pelita bagi setiap kita, ya kan? Nah, dalam kita mengambil keputusan, dalam kita mengerjakan segala sesuatunya, kita harus mulai dengan firman. Kita harus mulai bertanya dengan Tuhan. Kita harus mulai dengan segala sesuatunya dengan firman. Kita harus suka dengan firman. Dan kita juga harus mengalami bahwa firman itu mendapat tempat dalam setiap kita. Firman itu mendapat tempat. Kita harus pastikan bahwa firman itu mendapat tempat dalam hati kita. Dan firman itu bertumbuh, berbuah di dalam setiap kita. Itu yang harus terjadi buat setiap kita anak-anak Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi. Dan di ayat yang 18, dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Nah, dalam segala keadaan mari kita berjaga-jaga, berjaga-jaga dalam segala keadaan. Dalam situasi saat ini kita bisa mungkin kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa terlena, kita bisa santai. Dan jangan sampai waktu keadaan kita terlena, kita bisa kita bisa terbawa. Mungkin kita nggak kelihatan, tapi lama-lama kita akan terbawa. Tapi mari sama-sama
Mari sama-sama kita terus berjaga-jaga, kita terus berdoa, kita berjaga-jaga di dalam roh. Ya, kita harus bangun terus setiap hari pujian penyembahan kita dengan Tuhan. Ya kan? Kita alami lagi pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ya kan? Kita nikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Kita nikmati pribadinya dia. Ya kan? Ini bukan hanya berbicara tentang lagu saja, tapi bagaimana kita bisa bermazmur dengan Tuhan, bagaimana kita bisa bersuka dengan Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa menikmati pribadinya Tuhan. Itu yang harus terjadi di dalam setiap kita anak-anak, dalam setiap kita gitu. Dan itu yang membuat kita juga mengalami suatu terobosan gitu. Saya percaya juga waktu kita mengalami pujian penyembahan setiap hari, kita akan diubahkan, kita akan dipulihkan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Itu yang kita harus kerjakan, itu yang kita harus kejar setiap hari. Sekali lagi, mari dalam segala situasi saat ini yang terjadi, nggak mempengaruhi kita. Kita mah jalan terus, kita mah kita mah on fire terus. Kita nggak mau dipengaruhi dengan keadaan. Kita mah biasa aja. Maksudnya kita tetap tenang di hadapan Tuhan. Kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kalau orang dunia bisa takut dan segala macam. Kita enggak. Kita tetap kuat. Justru kita menjadi pembela. Kita berdoa biar melalui keadaan seperti ini, biarlah orang-orang berbalik kepada Tuhan, orang-orang datang kepada Tuhan, orang-orang mengenal siapa itu Kristus, siapa itu Mesias. Biar melalui hidup kita juga Tuhan mau pakai dalam segala keadaan. Amin. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan, bahwa saya cuma mau mengingatkan bahwa setiap kita mari sama-sama kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bangun penyembahan kita dengan Tuhan. Kita bangun baca firman Tuhan setiap hari. Kita bangun, kita kejar terus. Kita nikmatin bersama dengan Dia. Itu yang menjadi kekuatan kita. Saya percaya kalau ini yang kita kejar, ini yang kita rindukan, kita akan mengalami suatu kekuatan baru. Kita akan mengalami terobosan di dalam Tuhan. Amin. Nah, untuk itu, mari saya mengajak kita berdoa. Dan kita juga akan mau berdoa buat kota, buat bangsa kita, buat Indonesia, buat keadaan biar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dalam segala keadaan kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau katakan Engkau gak pernah berubah Tuhan. Dan kami bersyukur kami mengenal Engkau. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Engkau yang tinggal di dalam setiap kami itu gak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Engkau gak pernah berubah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami mengalami banyak hal Tuhan. Kau izinkan banyak hal terjadi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah melalui keadaan ini Tuhan, membawa kami mengalami Engkau lebih dalam lagi. Membawa kami mengalami Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mengalami persekutuan yang dalam dengan Engkau Tuhan. Waktu kami ada di rumah kami Tuhan, lebih banyak waktu di rumah Tuhan. Biarlah kami semakin membangun keintiman kami dengan Engkau. Semakin membangun Tuhan persekutuan yang dalam dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Saya berdoa Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Nyatakan Tuhan bagi setiap kami dimanapun, rekan-rekanku, adik-adikku Tuhan yang ada di PMK Tuhan, yang ada saat ini Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Roh-Mu yang Kau tempatkan di dalam mereka Tuhan, itu tidak pernah beranjak, dan itulah yang mengajari mereka Tuhan, membawa mereka mengalami Engkau Tuhan. Tuntun setiap mereka Tuhan,
Tuntun mereka Tuhan, ajari mereka Tuhan, bawa mereka Tuhan masuk kepada persekutuan yang dalam bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dan sangat baik bagi setiap kami. Dan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami minta Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau tercurah atas bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan saya mau berdoa Tuhan, kami yang ada di tempat demi tempat Tuhan, kami mau bersepakat saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami mau menolak Tuhan, kami mau mematahkan setiap roh jahat Tuhan yang coba ambil bagian Tuhan, keadaan ini Tuhan, yang mau coba ambil bagian Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan, ya biarlah dihancurkan Tuhan, setiap roh ketakutan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, yang coba ambil bagian buat bangsa Indonesia Tuhan, buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan terjadi kemenangan Tuhan atas bangsa Indonesia Tuhan. Terjadi damai sejahtera atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengerjakan hal yang baik buat bangsa Indonesia Tuhan, buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada Tuhan, saya berdoa Tuhan, Engkau yang terus kuatkan mereka Tuhan, Engkau yang terus bangkitkan mereka Tuhan, dalam segala keadaan yang mengalami pergumulan Tuhan, Engkau kuatkan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah kami sama-sama terus semakin hari, semakin mengalami pribadi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan saya berdoa Tuhan, melalui pelayanan mahasiswa Tuhan, Kristen Tuhan, persekutuan mahasiswa Kristen teknik Tuhan, PMK teknik Tuhan, saya berdoa Tuhan, bangkitkan Tuhan, biar ada generasi demi generasi bangkit di PMK Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta Tuhan, terjadilah Tuhan, terjadi Tuhan atas PMK teknik Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kesempatan malam ini Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom anak muda Tuhan. Tetap bersuka cita kan? Gimana nih soal sharing yang tadi? Memberkati sekali kan? Nah, itu untuk setiap kita semakin lebih lagi memperlengkapi perlengkapan rohani kita. Jadi apa yang sudah disampaikan, jangan yang namanya cuman berlalu saja, tapi ditangkap firman itu dan dipegang terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk pengumuman sembari persembahan ya. Untuk pengumuman selanjutnya, kita akan mengadakan ibadah PMK setiap hari Senin jam 7 malam. Dan pastikan setiap kita tidak ada yang namanya ketinggalan, karena firman Tuhan sangat berharga dan menghidupkan. Jadi pastikan diri setiap kita untuk yang namanya ikut berperan dalam mendengar firman Tuhan dan menangkap firman Tuhan dan menghidupinya. Dan persembahannya dipersiapkan dan nanti disimpan setelah kita masuk kuliah. Nanti persembahannya dikumpul dan dikasihkan ke salah seorang pengurus. Oke, untuk saat ini mari setiap kita yang namanya berdoa buat keluarga kita, berdoa buat apa yang terjadi saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan, buat kebenaran yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, buat kebenaran yang kami dengarkan ya Bapakku. Kami sangat bersuka cita Tuhan mendengar apa yang telah disampaikan oleh pembawa sharing kami Tuhan, abang kami Tuhan. Biarkan Tuhan itu yang berkenan di hadapan-Mu ya Allahku. Dan kami Tuhan mau semakin lebih lagi memperlengkapi perlengkapan rohani kami. Amin. Dan kami mau semakin lebih lagi Tuhan menghidupi firman-Mu ya Bapakku. Yes, Tuhan, di setiap kami Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan
lebih lagi di dalam Engkau Tuhan, dalam hubungan pribadi setiap kami ya Bapakku. Biarkan setiap kami Tuhan berlomba-lomba untuk menjadi yang Engkau sukai Tuhan, menjadi berkenan di hadapan-Mu ya Allahku. Tuhan, di setiap kami Tuhan, kami berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan, Kau memberkati, Kau memberikan kesehatan ya Bapakku. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah lepas dari keluarga kami ya Bapakku. Kami juga mau memberkati kampus-kampus kami Tuhan, kami memberkati orang-orang yang di luar sana Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya itu atas dasar Engkau ya Bapakku. Semuanya terjadi Tuhan atas seizin-Mu ya Allahku. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, itu tidak akan menggoyahkan iman kami sedikit pun ya Allahku. Tapi kami Tuhan, anak-anak Tuhan, tetap yang namanya bersuka cita di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan kami. Biarkan kami Tuhan mempergunakannya untuk memuliakan nama-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat bersuka cita. Dan tetap yang namanya jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetap yang namanya bergairah, maju terus, sikat habis, bombastis, dah.